Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Permisa yang budiman, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita senantiasa masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Permisa yang dirahmati oleh Allah, kita telah memasuki hari yang ke-6 di bulan Ramadan ini. Pesan kami, marilah senantiasa kita tetap meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan suasana yang serba kurang seperti biasanya. Tetap kita menjaga jarak agar kita tetap selamat dari wabah yang sedang mewabah di dunia sekarang ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang sholat sunat atau sholat tatawu. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatit tatawu'i, bab mengenai tentang sholat sunnah. Ahraja Ahmad wa Tirmidzi an Abi Umamah qala, dari Ahmad wa Tirmidzi dari Abi Umamah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma adzinallahu li'abdin fi syai'in afdala min rak'ataini au aksara min rak'atain. Tidaklah Allah merahmati kepada seorang hamba terhadap sesuatu yang dikerjakan yang lebih utama daripada 2 rakaat atau lebih banyak daripada 2 rakaat. Di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya sholat 2 rakaat itu salah satu dari ibadah
yang sangat luar biasa fadilah dan manfaatnya. Di antaranya akan mendapatkan rahmat Allah. Wa innal birra la yudharru fawqa ra'sil 'abdi maka nafis shalah. Dan sesungguhnya kebaikan akan selalu dicurahkan oleh Allah di atas hamba selagi dia dalam keadaan sholat. Wa ma taqarrabu 'abdun ilallahi azza wa jalla bi afdalla mimma kharaja minhu. Dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah yang mana yang lebih utama dibandingkan dia telah selesai mengerjakan sholat. Wa Tabrani anhu wa ma utiya 'abdun fi hadhihi dunya khairan lahu min ay yu'adhdhina lahu fi raq'ataini yusallihima. Tidaklah akan diberikan kepada seorang hamba fi hadhihi dunya, di dunia ini, khairun lahu, yang lebih baik kepadanya, min ayyu adzana lahu fi raq'atayn yusallihima, daripada azan kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat. Wa Muslimin wa Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dari Muslim dan Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu adalah lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Yang dimaksud di sini adalah 2 rakaat sholat fajar, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum sholat subuh. Ada yang mengatakan dan ada yang mengerjakan sholat fajar ini di luar sholat qobliyat subuh. Jadi setelah azan itu dilaksanakan sholat fajar, kemudian sholat subuh. Tapi jumhurul ulama berpendapat bahwasanya sholat sunat fajar itu adalah sholat qobliyah subuh. Wal Baihaqi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, la yuhafidhu ala raq'atil fajri illa awwabun. Tidaklah orang yang menjaga 2 rakaat sholat sunat fajar itu kecuali adalah orang-orang yang ahli taubat. Jadi kebiasaan orang-orang yang ahli taubat itu mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi kalau kita pingin menjadi golongan daripada orang-orang yang ahli taubat, kembali kepada Allah, diampuni dosa-dosanya, jangan meninggalkan sunat 2 rakaat sholat fajar. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi, dari Abu Dawud dan Tirmidzi, idza shalla ahadukum raq'atal fajri falyattaji' ala jambihil aiman. Ketika salah satu di antara kalian mengerjakan 2 rakaat sholat fajar, maka hendaknya berbaring ke sebelah kanan. Jadi biasa yang dilakukan setelah salam itu kemudian tidur dengan tangannya ini
Ini diletakkan di bawah pipi sebelah kanan. Posisi tidur ini menghadap kiblat. Kemudian berdoa, kurang lebih bacaan doanya seperti ini. Allahumma Jabaroila wa Mikaila, Allahumma Robba Jabaroila wa Mikaila wa Israfila wa Izraila wa Robba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ajirna minan nar, ajirna minan nar, ajirna minan nar, ya mujiru birahmatika ya arhamar rahimin. Ini biasa yang dilakukan. Jadi selesai sholat kemudian tidur baring ke kanan, tangan kanan diletakkan di bawah pipi sebelah kanan di posisi menghadap kiblat. Jadi miring ke utara. Agak nyirong, bukan persis membujur gitu, tidak, tapi agak nyirong menghadap ke kanan ke arah kiblat. Wal Baihaqi an Aisyata, hadis dari Baihaqi dan dari Aisyah radhiyallahu anha, nikmas suratani huma yuqra'ani fir raq'ataini qabla al-fajri, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Sebaik-baik dua surat yang dibaca di dalam sholat fajar, dua rakaat sholat fajar, yaitu surat Al-Kafirun. Biasanya rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Sehingga banyak di kalangan kita ini setiap sholat malah justru membacanya surat Al-Kafirun dan surat Ikhlas yang lebih pendek. Apalagi kalau sholat taraweh, ini biasanya surat Ikhlas tok yang dibaca. Surat Ikhlas, jadi tarawehnya jadi cepat. Apalagi sekarang ini kalau sholat taraweh sendiri-sendiri di rumah, mungkin patas AC tarif biasa, diskon 60%. Biasanya 1 jam tinggal 20 menit selesai. Wabnus Sinni an waladi Abil Malih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla rak'ataini khafifataini thumma sami'tuhu yaqulu wa huwa jalisun. Kalau ini dari Ibnu Sani, dari anaknya Abi Malih, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat 2 rakaat dengan cepat, agak cepat, maksudnya ringan, ini dengan cepat. Tsumma sami'tuhu yaqulu wa huwa jalisun. Kemudian saya mendengar Rasulullah berdoa dalam keadaan duduk. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minan nar salasa marratin. Kemudian Rasulullah membaca doa, tetapi tidak dalam keadaan yang sebagaimana saya jelaskan tadi, dalam keadaan berbaring, tetapi ini saat ini Rasulullah mengerjakannya dengan posisi duduk. Jadi selesai salam langsung berdoa dengan bacaan doanya, Allahumma Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minan nar 3 kali. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Ummi Habibah, hadis dari Abu Dawud dan Tirmidzi dari Ummi Habibah, man hafadha ala arba'ati raka'atin qabla adh-dhuhri. Ini pembahasan mengenai sholat fajar sudah selesai. Repot nih. Ini teknisinya lagi ngopi. Tulisannya lembut-lembut, matanya sudah agak blawur.
Man hafadha ala arba'ati raka'atin qabla dhuhri, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'a ba'daha, dan 4 rakaat setelah zuhur, harramahullahu 'alan nar, maka Allah mengharamkannya masuk ke dalam neraka. Jadi sholat sunat 4 rakaat sebelum sholat zuhur, kemudian 4 rakaat setelah sholat zuhur, Allah mengharamkan baginya masuk neraka. Ini bisa dilaksanakan 4 rakaat atau bisa dilakukan dengan 2 rakaat. Malah sulap mas. Pun kersane. Ya, betul. Wa Tabrani an Ibnu Umar, hadis dari Tabrani dari Ibnu Umar, man shalla qoblal asri arba'an, barang siapa yang sholat sebelum sholat fardu, sholat asar 4 rakaat, harramahullahu 'alan nar, Allah mengharamkan baginya masuk neraka. Ini banyak yang belum diketahui tentang fadilah-fadilah daripada sholat sunat. Ini namanya sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat fardu. Jadi tadi diawali dengan sholat qobliyah subuh atau sholat fajar 2 rakaat, yang mana diantara fadilahnya adalah sholat 2 rakaat sebelum subuh ini lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, haramallahu 'alan nar, Allah mengharamkan orang yang menjalankan sholat sunat ini daripada api neraka. Kemudian 4 rakaat sebelum asar, Allah juga mengharamkan untuk orang yang mengerjakannya masuk neraka. Sedangkan ba'diyatal asri, setelah sholat asar, itu tidak ada. Bahkan mengerjakan sholat sunat setelah sholat asar itu hukumnya adalah haram. Wa Ahmad wa Abu Dawud an Abdillahil Muzanni, dari dan Ahmad dan Abu Dawud dari Abdillah al-Muzanni, shollu qoblal maghribi rak'ataini liman syaa, sholatlah sebelum sholat maghrib 2 rakaat bagi siapa saja yang menghendaki, bagi siapa saja yang mau mengerjakan. Jadi untuk maghrib itu diperbolehkan mengerjakan 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Wa Abdurrazzaqi an Makhulin mursalan, dari Abdul Razak dari Makhul dengan hadis mursal, man shalla ba'dal maghribi rak'ataini qabla ayyatakallama kutiba fi illiyin, barang siapa yang sholat setelah maghrib 2 rakaat sebelum dia berbicara tentang hal duniawi, qabla ayyatakallama, kalau berbicara tentang ilmu, berbicara tentang dibolehkan. Yang di sini qabla ayatakallama ini sebelum berbicara apa-apa mengenai tentang hal dunia. Kutiba fi illiyin, maka 2 rakaat tersebut oleh Allah akan ditulis di surga illiyin. Illiyin ini di tempat yang tinggi. Wal Baihaqi an Hudzaifata ajjilu rak'ataini ba'dal maghribi liturfa'a ma'al amali. Ajjilu rak'ataini, bersegeralah menjalankan 2 rakaat sholat sunat ba'dal maghribi, setelah melakukan sholat maghrib, liturfa'a ma'al amali, agar ini diangkat, dicatat beserta dengan
amal sholat maghrib yang kita lakukan. Wa bin Sani an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sharafa min sholatil maghribi yadkhulu baitihi fayusalli rak'atain tsumma yaqulu fima yad'u. Sesungguhnya Rasulullah ketika sudah selesai dari sholat maghrib, kemudian masuk ke rumah beliau, sholat 2 rakaat, kemudian berdoa, yang mana doanya bacaannya seperti ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku, ala dinik, atas agamamu. Kenapa kok bolak-balik? Karena hati ini sekejap bisa terlintas baik, sekejap juga bisa terlintas hal-hal yang kurang baik. Makanya dinamakan kolbun. Kolbun itu artinya bolak-balik. Nek cara wong Jawa ini esuk tempe sore deli. Jadi kadang pagi itu masih kedelai, sore bisa menjadi tempe, dan begitu sebaliknya. Hati seorang manusia gampang terpengaruh. Makanya apalagi di zaman seperti ini, musim-musim kampanye, gampang terpengaruh juga. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang gampang terpengaruh dengan menjalankan tetap di atas kebenaran. Jangan sampai 500.000, 300.000 kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kita tetap nanti memilih para pemimpin-pemimpin yang lurus. Karena hati itu yaitu seperti tadi, bolak-balik, gampang terkena pengaruh. Was-Shaykhani wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah, man shalla ba'dal maghribi sitta raka'atin lam yatakallam fima bainahunna bisu'i adilna lahu bi ibadati sanatai asrota sanatan, isnatai asrota sanatan. Barang siapa yang sholat setelah maghrib sebanyak 6 rakaat dan belum berkata-kata apa-apa yang berkaitan dengan duniawi, apalagi yang bisuin, dengan kata-kata yang jelek, adilna lahu bi ibadati isnati asrota sanatan, sebanding dengan beribadah selama 12 tahun. Jadi 6 rakaat setelah sholat maghrib itu sebanding dengan ibadah selama 12 tahun. Wa bin Nasara an Ibni Umar, man shalla sitta raka'atin ba'dal maghribi qabla ayatakallama ghufira lahu dzunubahu khamsina sanah. Barang siapa yang sholat 6 rakaat setelah maghrib, sebelum dia ngomong-ngomong, berkata-kata hal-hal yang lain, ghufira lahu dzunubu khamsina sanah, ghufira, diampuni, lahu baginya, dzunubu khamsina sanah, dosa selama 50 tahun. Jadi selesai sholat maghrib, kita wiridan, berzikir sebagaimana biasa, kemudian sholat sunnah sebanyak 6 rakaat. Ini sebanding melakukan ibadah selama 12 tahun dan akan diampuni dosanya selama 50 tahun yang sudah dilakukan. Wasaykhani anhu,
shallaitu ma'an nabi, saya pernah sholat beserta Nabi rakaataini ba'dal isya. Ini kemudian sampai pada pembahasan sholat sunat isya. Rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah terlewati. Wabni Nasara an Muhammad ibnil Munkadir man shalla ma bainal maghribi wal isya'i fa innaha sholatul awwabin. Barang siapa yang sholat di antara maghrib dan isya, maka sesungguhnya itu disebut dengan sholat awwabin. Wasaihani anhu sholaitu ma'an nabi rakaataini ba'dal isya, saya pernah sholat bersama Nabi 2 rakaat setelah isya. Qala Nawawi fil Majmu' yusannu rakaataini qoblal isya, disunahkan 2 rakaat sebelum isya. Di khabarin baina kulli adaini sholatun, karena ada hadis yang menerangkan baina kulli adaini sholatun, di antara azan dan iqamah itu ada sholat sunat. Wa qala aidan fihi yajubu fi sunnatid duhri at-ta'yinu billati qablaha awillati ba'daha wa illam yuakhiril muqaddimah. Jadi wajib hukumnya dijelaskan untuk sholat duhur itu sholat qobliyah atau sholat ba'diyah. Ini mengenai sholat-sholat sunnah. Kita lanjutkan saja ke bab berikutnya mengenai sholat jamaah. Ahraja Saikhani an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatur rajuli fi jama'atin tazidu ala sholatihi fi baitihi wa sholatihi fi sukihi khamsa wa isrina darajatan. Rasulullah SAW pernah bersabda, sholatnya seorang laki-laki dengan berjamaah menambah akan sholatnya dibanding di rumahnya dan sholat di pasar khamsan wa isrina darajatan, itu 25 derajat. Wa dzalika anna ahadakum idza tawaddaa fa ahsanal wudu tsumma atal masjida la yazidu illa sholata lam yahud khutwatan illa rafa'allahu lahu biha darajatan. Demikian juga jika salah seorang di antara kamu melakukan wudu kemudian memperbaiki wudunya, artinya wudunya dengan baik dan benar, kemudian summa atal masjid, datang ke masjid, la yazidu illa sholah lam yahud khutbatan illa rafa'allahu lahu biha darajatan. Setiap langkahnya khutbatan illa rafa'allahu lahu biha darajatan, setiap langkahnya Allah mengangkat 1 derajat. Jadi setiap langkah dari rumah menuju ke masjid untuk melakukan sholat jamaah, itu setiap langkah kakinya oleh Allah diangkat 1 derajat. Wa hatta anhu khati'atan hatta yadkhulal masjid, dan Allah akan menghapus 1 kesalahan setiap langkahnya sampai dia masuk ke dalam masjid. Wa idza dakhalal masjid, maka ketika dia masuk masjid, kana fi sholatin maka natis sholati tahsabuhu, kemudian dia masuk di dalam masjid, pahalanya itu adalah sebagaimana orang mengerjakan sholat ibadah, sholat. Jadi pahalanya sebagaimana mengerjakan sholat, sehingga dia menanti sampai sholat dikerjakan. Wa tusallil malaikatu alaihi madama fi majlisihi,
dan para malaikat mendoakannya selama dia di dalam tempat duduknya, alladzi shalla fihi yaquluna, yang mana dia berada di tempat sholatnya. Kemudian para malaikat berdoa, Allahumma fillahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi malam yurid minhu ayah dusufihi. Ya Allah, ampuni dia. Itu doa malaikat ketika ada seorang hamba yang datang ke masjid, kemudian duduk di situ berzikir atau sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian baru berzikir, maka para malaikat mendoakan baginya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Allahumma tub alaihi, ampuni kepadanya malam yu'adzin minhu aw yahdusu minhu, selama dia sampai belum para muadzin mengumandangkan azan. Wa fi riwayatin lahuma sholatul jamaati tafdulu ala sholatil fadhi bi sab'i wa isrina derajatan. Sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri, lebih utama 27 derajat. Wa Ahmad wa Ibnu Hibban an Abi Dzarrin, dari Ahmad Ibnu Hibban dari Abi Dzarrah, annar rajula idza sholamal imami hatta yansuriful imam katabalahu qiyama lailatin. Sesungguhnya seorang laki-laki yang sholat bersama-sama imam, ya artinya berjamaah, ya, hatta yang suruful imam, sehingga imam pergi, katabalahu qiyama lailatin, ditulis baginya seperti orang menjalankan sholat malam. Wa Tabrani wa Doyai an Anasin man masa ila sholatin maktubatin fil jamaah, barang siapa yang berjalan menuju masjid untuk melakukan sholat fardu dengan berjamaah, wahia kahujjatin, maka dia mendapatkan pahala seperti orang menjalankan ibadah haji. Jadi orang yang sholat berjamaah, yang pergi ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah, itu pahalanya seperti melakukan ibadah haji. Waman masa ila sholati tatawu'in fahiya ka umroti nafilatin, maka dan barang siapa yang berjalan untuk melakukan sholat sunat, maka pahalanya seperti umroh sunah. Wa Tirmidzi an Anasin, hadis dari Tirmidzi dari Anas, man shola arba'ina yauman fi jama'atin yudrikut takbiratil ula katabalahu baro'atani, barang siapa yang sholat selama 40 hari dengan berjamaah, jadi sholat jamaah selama 40 hari, terus bertemu dengan takbiratul ikhramnya imam. Jadi takbiratul ikhramnya imam itu rakaat pertama maksudnya, jadi mulai rakaat pertama. Jadi sholat berjamaah, setiap sholat itu bersama-sama imam dari awal rakaat pertama, katabalahu baro'atani, maka ditulis baginya bebas dari 2 perkara. Yang pertama baro'atun minan nar, yaitu bebas dari neraka. Jadi orang yang berjamaah selama 40 hari, setiap sholat itu dari awal rakaat melihat takbiratul ikhramnya imam, ini mulai awal sudah datang, kemudian bersama-sama imam ketika takbiratul ikhram, maka dia akan terbebas dari 2 perkara. Yang pertama baru atun minan nar,
bebas dari api neraka, wa bara'atun minan nifaq, dan bebas daripada sifat munafik. Wa muslimun, dan hadis dari Muslim, wa muslimin wa Ahmada an Utsmana radhiyallahu anhu, dan Ahmad dari Utsman radhiyallahu anhu, man shallal isya'a fi jama'atin, yang sholat isya dengan berjamaah, kemudian dari awal rakaat pertama, karena kakiyaminis bulailatin, maka dia mendapatkan pahala seperti laili shallal laila kullahu, maka dia seperti sholat semalam penuh. Jadi orang yang sholat subuh berjamaah itu mendapatkan pahala seperti melaksanakan semalam penuh mengerjakan sholat sunat. Besar sekali pahalanya. Ini banyak yang belum tahu tentang fadilah atau keutamaan daripada sholat berjamaah. Makanya kita upayakan sekuat mungkin, semampu kita, sekuat ikhtiar, segala kekuatan menjalankan sholat berjamaah. Nah, tadi wa Ibnu Majah an Umar radhiyallahu anhu, hadis dari Ibnu Abjah dari Umar radhiyallahu anhu, man shalla fi jama'atin arba'ina lailatan la tafawutuhu ar-raqatal ula min sholatil isya'i kataballahu lahu biha itqan minan nar. Barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 malam, yang tidak lepas rakaat pertama, artinya mulai dari rakaat pertama sudah ada dari sholat isya. Jadi sholat isya selama 40 malam berjamaah berturut-turut tanpa putus, melihat takbiratul ihramnya imam, kataballahu lahu biha itqan minan nar, maka Allah menulis baginya merdeka daripada api neraka. Sholat isya berjamaah dari awal rakaat. Wa Tabrani an Abi Ubaidah, laisa minas sholati sholatun afdalu min sholatil fajri yaumil jum'ati fil jamaah. Tidak ada sholat yang lebih utama, yang paling utama daripada sholat subuh hari Jumat dengan berjamaah. Jadi yang paling utama sholat itu adalah melakukan sholat subuh di hari Jumat dilakukan dengan berjamaah. Wa ma ahsaba man syahidaha minkum illa maghfurun lahu. Dan saya tidak mengira dari orang-orang yang mengerjakannya illa maghfuran lahu, kecuali Allah mengampuni baginya. Wa Malikun an Abi Bakr bin Sulaiman bin Abi Hasmah qala inna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fakda Sulaiman bin Abi Hasmah. Suatu saat Malik
Sayyidina Abu Bakar itu di suatu pagi tidak ketemu dengan Sulaiman bin Abi Hasmah. Ini salah seorang yang setiap hari ini mengerjakan sholat subuh berjamaah, namanya Sulaiman Abi Hasmah. Inna Umar bin Khattab anhu salah. Yang tidak ketemu ini bukan Abu Bakar ya, Sayyidina Umar. Fakda Sulaiman bin Abi Hasmah fi sholati subhi. Suatu saat Sayyidina Umar tidak melihat Sulaiman Abi Hasmah ini sholat subuh berjamaah. Wa inna Umaro amda ila suki wa maskana Sulaiman. Kemudian Sayyidina Umar ini sengaja pergi ke pasar dan mampir ke rumahnya Abi Sulaiman, di mana rumah Abi Sulaiman ini adalah bainal masjidi wasuk, tengah-tengah antara masjid dan pasar. Famarru ala Syifa Ummu Sulaiman, kemudian bertemu dengan Syifa ibunya Sulaiman. Faqala laha, maka Sayyidina Umar bertanya kepadanya Ummu Sulaiman ini tadi, lam aro Sulaimana fi subhi, saya tidak melihat, hai ibu Ummi Salamah, tidak melihat anakmu pada pagi hari ini sholat subuh. Faqalat innahu bata yusolli faghalabathu ainahu. Ibunya Abi Sulaiman ini menjawab, tadi malam Sulaiman ini melakukan sholat sepanjang malam, melakukan sholat sunnah sepanjang malam. Faghalabathu ainahu, maka terjadi ngantuk sehingga tertidur, sehingga tidak bisa mengikuti sholat subuh berjamaah. Faqala Umar la'an ashhadu sholata subhi fi jama'atin ahabbu ilayya min an akuma lailatan. Saya bersaksi bahwasanya sholat subuh dengan berjamaah itu lebih saya cintai daripada saya menjalankan sholat sunat semalam suntuk. Di sholat subuh berjamaah ini lebih dicintai bagi Sayyidina Umar daripada menjalankan sholat sunnah sepanjang malam. Wa Ahmad Abu Dawud an Ubay, dan Ahmad dan Abu Dawud hadis dari Ubay, inna hataini sholataini ya'nil isya wa subhi min asqalis sholati alal munafikin. Sesungguhnya dua sholat isya dan sholat subuh itu adalah sholat yang berat sekali dilakukan bagi orang-orang yang munafik. Ini bisa kita lihat dari diri kita masing-masing, bagaimana kita menjalankan sholat sunnah, sholat berjamaah isya dan subuh ini berat apa tidak. Kalau berat untuk menjalankannya, ya berarti masih bisa jadi masih masuk ke golongannya orang-orang munafik, al munafikin. Karena tanda-tanda diantaranya orang munafik itu kalau di sini berat untuk menjalankan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Walau ya'lamuna fadla ma fihima la atauhuma walau habwan. Jika mereka tahu tentang keutamaan atau pahala daripada melakukan sholat isya dan subuh berjamaah, la atauhuma walau habwan, maka dia akan datang ke masjid, datang untuk melakukan sholat berjamaah isya dan subuh walau dalam keadaan merangkak. Jadi walaupun dalam keadaan merangkak karena sudah tidak kuat, karena saking besarnya fadilah keutamaan daripada sholat berjamaah, sholat isya dan sholat subuh. Alaikum bis sofil muqaddam. Dan ini diperintahkan agar kita sholat berjamaah itu berada di shaf yang pertama.
sop yang terdepan. Fa innahu ala misli soffil malaikati, karena di situ adalah barisannya para malaikat. Walau ta'lamuna fadilatahu, dan jika kalian semua mengetahui tentang fadilahnya di depan tadi, la yatadartumuhu, maka kalian akan berlomba-lombanya. Wa sholatur rajuli ma'ar rajuli azka min sholatihi wahidihi, seorang laki-laki bersolat bersama temannya, maksudnya ini berjamaah, itu lebih baik daripada sholat sendiri. Wa sholatuhu ma'ar rajulaini, dan sholatnya berjamaah dengan dua orang lelaki, azka min sholatihi ma'ar rajuli, itu lebih baik daripada sholatnya dengan satu orang. Wa makan aksara fa huwa ahabbu ilallah, dan jamaah semakin banyak Allah akan lebih mencintai. Wa Abu Dawud wal Hakim an Zaid bin Aswad, idza shalla ahadukum fi rahlihi thumma adrakal imam wa lam yusalli falyusalli ma'hu. Dari Abu Dawud dan Hakim dari Yazid bin Aswad, jika salah seorang di antara kamu sholat di rumahnya, di desanya, kemudian tahu seorang imam belum sholat, maka bersolatlah bersamanya. Fa innahu lahu nafilatun, fa innaha lahu nafilatun, yang demikian itu ada pahalanya, sunnah. Wasahihna an birota laqad hamamtu an amura bisolati fatakuma summa amara rajulan fayumna summa antaliqu ma'i birijalin ma'hum hasmun min hadbi ila qaumin la yasyaduna jama'ata fa'rik alaihim buyutahum binar. Ini sudah waktunya istirahat. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya, dan sekali lagi mudah-mudahan kita semua dalam menjalankan ibadah bulan Ramadan yang penuh maghfirah, penuh rahmat dan penuh ampunan ini selalu bisa kita kerjakan dengan baik, kita kerjakan dengan lancar, dan semoga kita semua selalu kompak dalam menjaga kesehatan wabah yang lagi terjadi sekarang ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu bertakwa dan beribadah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.